selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bersiaplah menjelang akhir tahun 2025. Apa yang akan terjadi dalam hidupnya kamu ya untuk zodiak Libra. Oke, buat para Libra ya, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Libra 2025. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Yang langsung aja buat para Libra, di kartu yang pertama aku melihat menjelang akhir tahun 2025 ini ya, ini sepertinya akan ada hal-hal yang terkait dengan kondisi kesehatannya seorang Libra teman-teman ya, yang dimana ada hal-hal yang sepertinya mulai kamu sadari dan mulai kamu pahami gitu ya, mungkin di sepanjang perjalanan hidupmu di tahun 2025 ini ya. Aku melihat memang ada hal-hal yang yang sudah sangat kamu perhatikan tentang kondisi kesehatanmu, bahwa mungkin aku harus seperti ini, melakukan ini, dan ini bukan hanya terkait dengan kesehatan kamu yang secara fisik, tapi secara mental juga. Ada usaha-usaha dari para Libra yang aku lihat pokoknya seperti berusaha untuk pokoknya secara mental aku harus tetap sehat, nggak hanya secara fisik gitu. Jadi kalau aku melihatnya yang berkaitan dengan mental ini biasanya apa saja Kak? Ketenangan hati, ketenangan pikiran, jauh dari kegelisahan ya, mental illness. Jadi yang benar-benar aku melihatnya banyak pelajaran tentang kondisi kesehatan yang akan kamu dapatkan ya, bahkan menjelang ke akhir tahun 2025 ini ya, karena udah berkaca dari sepanjang 2025-nya gitu teman-teman ya. Hal yang kedua di sini menjelang akhir tahun 2025 Libra juga akan terkait dengan rasa empati. Yang dimana di sini kamu mulai terbuka ya untuk melihat situasi-situasi di sekitarannya kamu, di sekelilingnya kamu ya, sehingga dengan empati di sini aku melihat Libra ini akan lebih banyak membantu orang-orang di sekitarnya. Ini bagus banget teman-teman ya. Lalu yang ketiga di sini menjelang akhir tahun 2025 kamu juga akan terkait dengan memaafkan seseorang di sini Libra ya. Bisa jadi di sepanjang tahun 2025 apakah Libra ini pernah berkonflik dengan seseorang, apakah pernah membenci, apakah pernah ada masalah, apakah pernah ada rasa sakit hati ya, bahkan dendam terhadap seseorang ya. Menjelang ke akhir 2025 ini, menjelang akhir tahun 2025 kamu mencoba untuk memaafkan segalanya gitu, karena mungkin bagi seorang Libra di sini bahwa kebencian itu hanya akan bikin hati kamu jadi nggak enak sendiri gitu. Kamu yang benci sendiri, kamu yang sebel sendiri, kamu yang sakit hati sendiri, sedangkan orang itu gimana gitu ya, mungkin bahkan dia nggak peduli sama sekali tentang kamu, sehingga kamu belajar untuk memaafkan dan merelakan gitu loh, mengikhlaskannya, udah yang sudahlah gitu ya. Yang penting aku udah maafin, gak ada kayak rasa yang nyangkut lah, ganjel di hatiku gitu. Dan yang keempat di sini menjelang akhir tahun 2025 Libra ini juga akan terkait dengan happiness, kebahagiaan teman-teman ya. Jadi ada momen-momen bahagia ya, yang dimana setidaknya kamu sudah bahagia bahwa dengan apapun yang jalan kamu pilih saat ini di dalam kehidupannya kamu atau di sepanjang tahun 2025 itu sudah cukup membuat kamu jadi seorang Libra yang berbahagia gitu ya, berbahagia. Dan bahkan di sini tanpa ada sama sekali apa ya, kalau aku bilangnya kayak penyesalan mungkin ada, tapi setidaknya kamu bisa melepaskan hal-hal yang istilahnya nggak enak selama ini di dalam kehidupannya kamu, dan menyambut kebahagiaan itu hadir gitu menjelang ke akhir tahun 2025 melalui pelajaran yang sudah banyak dilalui ya sepanjang tahun ini, seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita lihat dari sisi tarotnya teman-teman ya, kira-kira apa aja sih gitu yang akan terjadi sama kamu menjelang akhir tahun 2025 Libra ya. Oke, Libra 5, kelihatan nggak sih teman-teman? Aduh, jatuh. Terjatuh ya. Oke Libra, menjelang akhir tahun 2025 aku melihat bukan banyak hal sih, ada beberapa hal
yang setelah mungkin tadi kamu maafkan, apakah itu seseorang atau hal apapun itu yang coba kamu maafkan, sepertinya juga akan kamu tinggalkan. Kenapa? Satu, karena udah ada rasa kecewa, Kak. Kalau aku nggak kecewa, istilahnya di sini gak mungkin dong aku tinggalin. Kalau sesuatu baik-baik saja, tidak mungkin aku melepaskan sesuatu yang baik. Intinya di sini ada hal-hal yang akan kamu tinggalkan karena kamu ingin ada perubahan gitu ya. Karena kamu ingin ada kepuasan buat hidupmu ke depan. Toh selama ini mungkin ketika kamu dibuat kecewa sudah banyak sekali ya ketidakstabilan perasaan yang kamu alami, ketidakpuasan, perpisahan ya. Hal-hal yang bikin kamu jadi meragu sehingga pada akhirnya mantep. Aku melihat menjelang akhir tahun 2025 Libra ini mulai ada visi misi nggak tuh, ada keinginannya, ada niatnya untuk meninggalkan sesuatu di sini gitu ataupun seseorang. Lalu yang kedua ya, aku melihat menjelang akhir tahun 2025 Libra ini juga sepertinya terkadang dalam pilihan-pilihan yang hadir kamu cukup bingung gitu, apalagi ini menyangkut rencana ke depan di 2026. Terkadang ada pilihan-pilihan yang bikin kamu jadi merasa bingung gitu ya, bingung setelah itu kayak aku harus gimana, aku harus ngapain. Tapi apapun yang akan membuat kamu jadi bingung ya, sebenarnya sih itu bukan masalah yang besar, hanya terkait dengan yang penting apa ya, kalau kita itu lagi bingung terhadap sesuatu kan kuncinya harus tenang dulu ya. Terus juga di sini harus pikirin matang-matang hal yang kita mau itu sebenarnya apa, baru pilih gitu. Jangan yang berdasarkan kata orang lain, kata ini, kata itu, kata hati aja dalam memilih ya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang besar ya. Dan menjelang ke akhir tahun 2025 ini juga, aku lihat Libra akan ada hasil-hasil yang mengembirakan yang akan kamu terima ya. Mungkin dari kerja kerasmu bisa ya. Intinya ada kelimpahan, ada keberkahan ya dalam kehidupan seorang Libra gitu, berkah. Cuma memang aku melihatnya tetap ya, namanya beban dan tanggung jawab itu selalu ada di pundaknya Libra gitu. Apalagi jika Libra ini seorang pemangku kepentingan, atau kamu seorang atasan, atau kamu seseorang yang memiliki tanggung jawab yang begitu besar, entah ini dalam pekerjaan kamu atau dalam rumah tangga atau dalam hubungan bahkan sekalipun gitu ya, atau mungkin kamu seorang owner bisnis. Aku melihat tanggung jawab semakin besar, beban juga semakin besar. Kadang ada stres, kadang ada merasa cukup tertekan gitu. Cuma aku melihatnya karena motivasi kamu ke depannya adalah gimana caranya biar kita tetap selalu sukses ya, tetap selalu happy. Pasti selalu ada jalan menuju kebahagiaan dengan kesuksesan yang kita mau. Jadi sepertinya seberat apapun di sini tanggung jawab, beban akan tetap kamu emban sendiri. Aku melihatnya seperti itu ya. Terus juga menjelang akhir tahun 2025, nah ini godaan-godaan tetap hadir Libra ya. Aku melihat akan ada godaan-godaan yang hadir, entah ini soal orang ketiga ataupun soal keuangan, tentang pengeluaran, godaan materi itu juga bisa hadir ke kamu gitu. Dan menjelang ke akhir tahun 2025 juga aku melihat ada ambisi yang akan Libra ini capai gitu. Dan kamu sangat berambisi sekali. Gimana caranya? Sebenarnya bukan yang apa ya, Libra kan orangnya sebenarnya cukup santuy gitu. Cuma terkadang ada beberapa hal yang kamu sangat inginkan dan itu menjadi suatu ambisi bagi kamu. Ini juga berbicara tentang ketenangan dan kestabilan. Hal-hal yang teratur, terkontrol itu akan coba kamu wujudkan di akhir 2025 ini, dan kamu sangat berharap penerapannya di 2026. Apalagi yang berkaitan dengan bisnis, pekerjaan, karir, kamu ingin semuanya terkontrol dan terstruktur dengan baik gitu, agar semuanya berada dalam pengawasannya kamu. Dan juga menjelang ke akhir tahun 2025 ini ada hal-hal yang memang akan berakhir juga sih Libra, berakhir, selesai. Cuma apapun itu yang akan berakhir dan selesai, aku melihat ini adalah sesuatu yang udah kamu ekspektasikan di awal. Kamu udah tahu bahwa ini ya akan gagal, pada akhirnya endingnya akan seperti ini ya. Ya udah gitu ya, aku nggak berharap apapun ya. Dan itu terjadi sama Libra ya. Dan juga menjelang akhir tahun 2025 ini aku lihat secara perasaannya Libra cenderung lebih sensitif ya. Tapi di sini aku melihat sepertinya ada potensi ya, entahkah itu seseorang terhadap kamu ya, mencoba membawa kembali perasaannya ke kamu gitu. Mungkin setelah kamu kecewa, setelah kamu meninggalkan, bisa jadi ada rasa kehilangan dari seseorang, ingin hadir kembali dalam hidupnya kamu. Cuma dengan cara apa nantinya dilihat saja ya.
Tapi aku melihat Libra ini lagi berusaha untuk beradaptasi ya. Adaptasi yang gimana Kak menjelang akhir tahun ini? Satu, gimana caranya meninggalkan masa lalu, move on, dan menyambut nih kedepannya di 2026 aku harus lebih stabil, harus lebih independen, dan tidak boleh ketergantungan sama hal apapun ya, apalagi soal perasaan di sini gitu. Dan juga menjelang ke akhir tahun 2025 kamu akan dapat kabar-kabar gembira di sini. Kalau aku melihatnya kabar-kabar gembira ya. Kabar-kabar yang gembira, hal-hal baru, bahkan seseorang yang baru juga bisa ada dalam kehidupannya kamu. Cuma masalah penerimaan itu tergantung di Libra lagi. Kamu mau menerima nggak yang baru-baru ini? Atau mungkin kalau yang nggak peduli-peduli banget ya udahlah gitu ya. Nggak usah terima, tutup hati aja, nggak masalah. Oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Libra Kak, untuk ini semua yang menjelang akhir tahun 2025 ada beberapa zodiak energi paling kuat yang bisa terkoneksi dengan kamu. Ada Pisces, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aries ya. Itu aja sih buat zodiaknya di sini teman-teman ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Libra.